Materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana tubuh kalian berubah dari kecil hingga sekarang? Dahulu, kalian bayi mungil yang belum bisa berjalan. Sekarang, sudah tumbuh menjadi remaja yang aktif, cerdas, dan penuh semangat. Nah, perubahan itulah yang disebut pertumbuhan dan perkembangan. Pada hari ini, kita akan memulai materi baru dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Khususnya pada manusia, kalian akan mempelajari bagaimana tubuh kita tumbuh dan berkembang dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Tidak hanya tinggi badan atau berat badan yang berubah, tetapi juga sistem tubuh, organ reproduksi, dan kemampuan berpikir kita. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana sel kecil bisa jadi manusia dewasa? Ayo kita jalan-jalan sebentar, melihat tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua berawal dari satu sel, namanya zigot. Bayangkan, ukurannya lebih kecil dari sebutir pasir. Sel ini punya semua informasi untuk jadi manusia. Tak lama, sel ini membelah dengan cepat, jadi embrio. Hanya dalam beberapa minggu, embrio mulai punya detak jantung, organ, dan tangan, serta kaki kecil. Setelah sekitar 8 minggu, embrio ini disebut janin. Tahap ini sampai lahir. Di dalam rahim, janin terus tumbuh, bergerak, dan siap untuk hidup di luar. Saat bayi lahir, kita sebut tahap ini masa bayi. Bayi tumbuh cepat sekali. Mereka belajar makan, merangkak, dan mengenali orang. Setelah sekitar setahun, bayi jadi batita. Batita selalu menjelajah, belajar jalan, dan mencoba kata-kata baru. Lalu, masuk masa kanak-kanak. Ini saat anak-anak pergi sekolah, punya teman, dan belajar tentang dunia. Tubuh dan otak mereka berkembang pesat. Kemudian, sekitar usia 10-12 tahun, pubertas dimulai, dan kamu jadi remaja. Hai. Selama masa remaja, tubuhmu banyak berubah. Kamu tumbuh lebih tinggi, suaramu mungkin berubah, dan kamu mulai berpikir seperti orang dewasa. Akhirnya, kamu mencapai masa dewasa. Orang dewasa sudah tumbuh sepenuhnya, mengambil tanggung jawab seperti bekerja, membangun hubungan, dan mungkin memulai keluarga baru. Dan itulah perjalanan menakjubkan dari satu sel sampai jadi dewasa. Hai, ingat, setiap tahap itu unik dan penting untuk jadi dirimu. Tetap ingin tahu, dan teruslah berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Mari kita simak perbedaannya. Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah, bentuk, ukuran, serta fungsi sel akibat adanya pembelahan sel. Kemudian karakteristik dari pertumbuhan pada makhluk hidup yang pertama adalah bersifat kuantitatif. Artinya dapat diukur dengan suatu alat tertentu, serta dapat terlihat secara fisik. Untuk tanaman dapat diukur dengan auxanometer atau busur tumbuhan pada tanaman. Sedangkan untuk manusia dan hewan dengan menggunakan alat ukur yang beragam. Kemudian yang kedua adalah bersifat irreversibel. Apa perbedaannya dengan perkembangan? Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau kematangan pada sel. Kemudian, karakteristik perkembangan pada makhluk hidup antara lain adalah yang pertama, bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur dengan suatu alat. Yang kedua, ditandai dengan berfungsinya alat-alat reproduksi pada makhluk hidup. Untuk tanaman, dengan keluarnya bunga serta buah. Untuk manusia dan hewan, dengan memulainya berfungsi alat reproduksi, yaitu menghasilkan sel gamet jantan atau sperma dan sel gamet betina atau ovum, serta melangsungkan keturunan.
Siklus hidup manusia bayi. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot menyelah terus-menerus melalui proses pembuahan sel yang dinamakan mitosis. Zigot kini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Dari fase morula, sel terus membelah hingga terbentuk rongga. Fase tersebut disebut fase blastula. Sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis. Setelah fase blastula, sel kemudian memasuki fase gastrula dan kemudian berkembang menjadi embrio. Berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini sudah dimulai pembentukan organ-organ tubuh. Fetus terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Tahap pertama dalam siklus hidup manusia adalah bayi. Bayi baru lahir memiliki tubuh kecil, kulit halus, dan sangat bergantung pada orang tua. Pada tahap ini, bayi belajar mengenali suara, cahaya, dan respons sentuhan. Mereka belum bisa berbicara atau berjalan, hanya bisa menangis untuk berkomunikasi. Selama periode 1 hingga 2 tahun kehidupannya, bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Pada saat dilahirkan, kepala mereka berukuran seperempat dari panjang tubuh mereka. Dan lama-kelamaan, bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Saat sistem syaraf dan ototnya berkembang, maka bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti bergerak, merangkak, dan kemudian berjalan. Mereka pun berjalan untuk berbicara dan mengikuti perintah sederhana. Berikut gambar yang menunjukkan perkembangan bayi dari usia 0 sampai 5 bulan. Magnets pulling like a love so strong. Microscope shows where we all belong. Who knew Legos could feel so wrong but so right? Gravity's pulling me like the teacher stare. Chemical reactions, sparks fill the air. Siklus hidup anak-anak. Selanjutnya adalah tahap anak-anak, dimulai dari usia balita hingga menjelang remaja. Pada tahap ini, anak mulai bisa berjalan, berbicara, bermain, dan belajar di sekolah. Mereka sangat aktif, tahu dan belajar banyak hal baru dari lingkungan. Ciri khas anak-anak adalah gigi susu, tubuh mulai bertambah tinggi, dan kemampuan berpikir mulai berkembang. Masa anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan tinggi, kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan gerakan fisik dan koordinasi anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Tahap selanjutnya adalah remaja, ditandai dengan pubertas. Pubertas adalah masa di mana tubuh mengalami perubahan fisik dan emosional akibat hormon. Laki-laki mulai tumbuh jakun, suara menjadi berat, dan mulai tumbuh kumis. Perempuan mengalami menstruasi pertama, payudara mulai tumbuh, dan tubuh mulai berlekuk. Ini adalah masa yang penting karena selain tubuh, emosi, dan kepribadian juga berkembang pesat. Selanjutnya, siklus hidup manusia untuk masa remaja dan pubertas pada saat usia 9 sampai 15 tahun berikut adalah ciri-cirinya. Untuk yang perempuan, tumbuh rambut di ketiak, payudara membesar, pinggul membesar, tumbuh rambut di area kemaluan, organ reproduksi berfungsi, menstruasi dimulai. Untuk yang laki-laki, tumbuh rambut di wajah, tumbuh jakun dan suara membesar, tumbuh rambut di ketiak, tumbuh rambut di area kemaluan, dan organ reproduksi berfungsi. Tahapan terakhir adalah dewasa. Pada tahap ini, tubuh sudah tumbuh sepenuhnya, dan seseorang mulai mandiri, bekerja, dan ciri-ciri fisik seperti badan sudah stabil, kemampuan berpikir
tanggung jawab besar dalam hidup. Orang dewasa juga bisa menjadi orang tua dan mulai kembali siklus hidup manusia melalui kelahiran bayi. Kemudian, fasenya pada dewasa ini, pada usia 30 tahun manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan seperti tumbuhnya rambut putih atau berkurangnya masa otot. Pada usia pertengahan 40-50 tahun, wanita akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause. Sementara pada pria, maka produksi sperma akan berkurang. I thought science was just for geeks, but now it's the highlight of my week.